selamat datang. Ini dari Sony Xperia 1 Mark VII luar biasa. Hari ini saya akan menunjukkan beberapa penyesuaian dan trik yang bisa Anda lakukan di perangkat ini. Jadi untuk memulai, kita akan membuka aplikasi pengaturan kita. Dan mari kita bahas beberapa opsi di sini. Kita bisa mulai dengan masuk ke bagian tampilan di sini dan akan ada beberapa pilihan. Jadi dimulai dari pengaturan kualitas gambar, kita punya opsi yang direkomendasikan dan custom. Jadi ini hanyalah semacam pengaturan saturasi pada layar. Di bawah opsi custom, kita sebenarnya punya kontrol yang lebih banyak. Kita punya mode standar dan mode creator. Nah, yang satu ini akan berusaha untuk menjadi akurat dalam warna, setidaknya secara teori. Perangkat ini juga dirancang menurut saya untuk bisa digunakan sebagai viewfinder untuk kamera alpha Anda dari Sony. Jelas, akan sangat bermanfaat bagi Anda untuk melihat, apapun yang dilihat kamera dalam jenis warna yang sama, dan tentunya warna-warna tersebut direpresentasikan secara akurat. Jadi itulah tujuan dari fitur ini. Sekarang kita lanjut ke refresh rate tinggi. Ini hanyalah opsi untuk mendapatkan refresh rate 120 Hz pada layar. Jika Anda mematikan fitur ini, maka perangkat akan berjalan hingga 60 frame per detik, bukan 120. Saya ingin menekankan di sini pada Sony, hanya ada satu pilihan, tinggal aktifkan atau nonaktifkan. Tapi, saya menyoroti hal ini karena kebanyakan perangkat memiliki beberapa opsi seperti refresh rate dinamis, normal, dan tinggi. Di sini mereka memutuskan untuk menghilangkan opsi tinggi yang pada perangkat lain akan memaksa perangkat berjalan secara permanen pada refresh rate 120 Hz. Di sini perangkat akan berjalan hingga 120, tapi jika tidak diperlukan, refresh rate-nya akan diturunkan. Dan jika Anda mematikan fitur itu, perangkat akan berjalan hingga 60, tapi akan menurunkannya jika tidak perlu berjalan hingga 60. Sekarang, inti utama dari opsi ini sebenarnya kembali lagi adalah jika Anda bisa melihat perbedaan antara 120 dan 60, sebaiknya tetap gunakan 120. Ini akan memberikan gerakan yang sangat mulus saat menggulir seperti ke atas dan ke bawah. Tampilannya akan sangat halus seperti mentega, sedangkan 60 akan terlihat sedikit lebih patah-patah, tapi akan memberikan daya tahan baterai yang lebih baik. Sekarang lanjut ke berikutnya, kita punya tema gelap di sini yang saat ini sedang diaktifkan. Sebenarnya saya lebih suka yang terang, jadi saya akan mematikannya. Dan selain hanya menyalakan dan mematikannya, seperti yang baru saja saya lakukan, Anda juga bisa memilihnya berdasarkan jadwal. Jadi ini akan membuat perangkat beralih antara dua mode ini secara otomatis berdasarkan matahari terbenam hingga terbit, pengatur waktu khusus atau bahkan waktu tidur. Opsi waktu tidur sebenarnya cukup bagus karena akan secara otomatis menyala saat mendeteksi bahwa Anda sedang bersiap-siap untuk tidur. Sekarang kita lanjut lagi. Apalagi yang kita punya di sini? Tidak ada yang menarik. Mari kita pindah ke bagian wallpaper dan gaya, yang merupakan bagian umum di mana Anda bisa menyesuaikan tampilan dan nuansa perangkat Anda. Selain hanya wallpaper dan wallpaper layar kunci, kita juga punya hal-hal seperti warna aksen, seperti yang ini di sini misalnya. Jadi kita bisa mengubahnya seperti yang Anda lihat. Pilih saja yang manapun yang Anda inginkan. Bisa juga mengganti wallpaper. Kita bisa mengedit pintasan yang ada di sini jadi dua ini. Jadi kita bisa mengubahnya. Kita juga bisa menghapusnya jika mau. Jadi kita bisa memilihnya menjadi tidak ada. Dan karena keduanya tidak ada, dan sekarang jika kita kembali, entah kenapa kita masih punya kamera. Entah kenapa kita masih punya kamera, tapi yang lainnya sudah hilang. Jadi hampir semua bisa dihilangkan. Kita juga bisa menyesuaikan, jamnya bukan kunci layarnya. Atau jam di layar kunci. Dan kamu bisa lihat kita punya dua pilihan. Tidak terlalu banyak kustomisasi, tapi tetap ada beberapa. Sekarang, jika kita beralih ke layar utama, kita memang punya opsi tambahan seperti ikon bertema. Ini pada dasarnya akan mengubahnya menjadi hijau sebagian besar, seperti yang bisa kamu lihat. Jadi warnanya diambil dari yang ada di sini. Dan kita juga punya kontras warna. Jadi ini hanya memungkinkan kamu untuk membuat beberapa hal, misalnya seperti bintang, jadi lebih menonjol. Menurutku ini lebih terlihat jelas di sini. Jadi ini hanya meningkatkan kontras untuk beberapa hal tertentu. Hal-hal tertentu.
Lalu ada grid yang memungkinkan kamu menempatkan lebih banyak icon di layar utama, membuatnya sedikit lebih kecil dan lebih rapat. Sekarang kita lanjut. Oh, tunggu, ini adalah laci aplikasi. Lanjut, ada 2 aplikasi di sini yang ingin saya bahas untuk orang-orang yang menginginkan sedikit lebih banyak dari ponselnya, khususnya yang berkaitan dengan kamera di sini. Jadi ponsel Sony Xperia hadir dengan aplikasi video dan foto mereka sendiri, lengkap dengan pembuat video. Meskipun menurutku yang satu ini sebenarnya mungkin adalah perangkat lunak pengeditan video kalau saya tidak salah. Ya, jadi ini adalah perangkat lunak penyuntingan video ada di suatu tempat. Biar saya coba menemukannya. Kami punya kamera di sini. Nah, yang ini, apakah ini yang default atau bukan? Ya, yang ini sepertinya adalah kamera bawaan dari perangkat ini. Saya masih terus mencari aplikasi kamera yang non-default atau bukan bawaan karena kita hanya perlu mengunduhnya secara terpisah untuk bisa menggunakannya. Jadi ini satu-satunya pilihan yang kita miliki di sini. Baiklah. Aksesnya tidak terbatas. Tentu saja ia hanya butuh akses penuh yang tidak terbatas karena tentu saja ia sangat membutuhkan kontrol penuh atas segala aspek yang relevan untuk mencapai tujuannya. Jadi ini hanya sekadar mengedit dan menyesuaikan beberapa pengaturan penting agar semuanya berjalan sesuai rencana. Oke, sekarang kita bisa melihat bahwa kamera sudah kembali ke mode normal, siap untuk merekam dengan kualitas yang optimal. Saya sudah mencari paste pada dasarnya apa yang dapat dijelaskan sebagai mode pro untuk ini. Oh, begitulah. Jadi kita punya video pro dan foto pro. Sebelum menjadi aplikasi terpisah, saya cukup yakin itu masih ada di sini, karena tampilannya seperti aplikasi ini. Jadi sekarang dipaduin dengan kamera bawaan yang mungkin merupakan pilihan terbaik. Jadi sekarang kita punya kamera normal seperti yang Anda lihat. Tapi kalau Anda masuk ke lainnya, lalu kotak kecil ini di sini, Anda punya akses ke foto pro misalnya. Ayo. Apakah saya perlu menyeretnya ke sini? Rupanya begitu. Itu dia. Sekarang, ini memberi Anda lebih banyak rincian, pilihan atas kamera Anda, mengendalikan hal-hal seperti pencahayaan, ISO, keseimbangan putih, bersama dengan, dari apa yang saya ingat tentang Video Pro. Izinkan saya menunjukkan ini. Video Pro juga punya opsi keren berupa multifokus. Jadi Anda bisa memilih 2 titik fokus yang berbeda dan dengan sekali tekan tombol, misalnya, apapun yang sedang difokuskan, katakanlah, yang satunya lagi menjadi blur. Jadi Anda bisa mengaturnya pada kedua fokus tersebut dan kamera akan langsung berpindah di antara keduanya. Jadi jika yang ini sedang blur sekarang dan yang satunya fokus, Anda cukup menekan tombol dan secara perlahan, dengan kecepatan yang bisa Anda tentukan sendiri, kamera akan berpindah titik fokus ke bagian belakang, sementara yang ini menjadi blur, tentu saja. Jadi fitur ini memberi Anda kemampuan sinematik yang keren, untuk membuat beberapa pengambilan gambar yang seru, dengan kontrol yang jauh lebih banyak dibandingkan kamera biasa, bahkan lebih dari, pada dasarnya hampir semua kamera ponsel. Pokoknya, itu tadi pada dasarnya merangkum semua penyesuaian dan trik yang ingin saya tunjukkan pada Anda. Jadi jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.